Setiap hari Jum'ah pintu Ka'bah itu dibuka, dipersilahkan semua orang yang ingin masuk. Satu kali Nabi Muhammad ingin masuk, maka dihadang oleh Utsman bin Talha. Ketika dihadang, engkau Muhammad nggak boleh masuk. Kenapa? Aku mau masuk. Utsman bin Talha bilang, tidak, kunci di tanganku, milikku, bukan engkau nggak boleh masuk. Yang lain boleh, engkau tidak. Maka Nabi Muhammad bilang kepada Utsman bin Talha, ya Utsman, ingat ucapanku, bakal datang suatu masa kunci ini ada di tanganku, dan aku punya kuasa untuk memberikannya kepada siapapun yang aku kehendaki. Utsman bin Talha dengar gitu bilang, kalau memang itu terjadi, maka itu adalah saat kehinaan bagi bangsa Quraisy. Maka Nabi Muhammad bilang, tidak, bahkan sebaliknya itu adalah saat kemuliaan bagi bangsa Quraisy. Berlalu tahun demi tahun hingga Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Terjadi apa yang terjadi dari perjuangan beliau, hingga pada saat Fatah Mekah semua tunduk di hadapan Rasulullah. Nabi katakan kepada sahabatnya, aku ingin masuk ke dalam Ka'bah. Beliau memanggil Ali bin Abi Thalib, ya Ali, pergi ke rumah Utsman bin Talha, ambil kunci Ka'bah darinya. Utsman bin Talha bersembunyi ketakutan, takut Nabi Muhammad balas dendam kepadanya. Datang Ali bin Abi Thalib, dipanggil, ya Utsman, engkau dipanggil oleh Rasulullah dengan membawa kunci Ka'bah. Datang dengan hina dan rasa malu ke hadapan Rasulullah SAW. Rasul mengatakan, mana kunci itu? Diambil oleh Rasulullah, dibuka. Kemudian Nabi Muhammad masuk ke dalam Ka'bah bersama beberapa sahabatnya, sholat di dalam Ka'bah. Keluar dari Ka'bah, itu halayak ramai di depan, semuanya menunggu keluarnya Rasulullah dari Ka'bah. Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah, berdiri di depan pintu Ka'bah. Rasul memegang itu kunci dan beliau memandangnya dan memanggil Utsman, ya Utsman, kemari. Utsman datang dengan hina, gemetar di hadapan Rasulullah, teringat kesalahan yang pernah dia lakukan. Rasul bilang, ya Utsman, engkau masih ingat beberapa tahun yang lalu engkau menghalauku untuk masuk ke dalam Ka'bah? Utsman dengan menunduk mengatakan, iya ya Muhammad, dan ingat apa yang pernah aku ucapkan, bahwasanya akan datang masa kunci ini di tanganku, aku yang berkuasa dan aku akan memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Engkau ingat itu? Utsman dengan rasa malu dan gemetarnya beliau katakan, iya aku ingat ya Muhammad. Sayyidina Abbas dengar begitu bilang, ya Rasulullah, ini saat kemuliaan bagi kami Bani Hashim. Kami telah dimuliakan dengan mengurus Zamzam, Sigayah dan lain sebagainya. Muliakan kami dengan memegang kunci Ka'bah ini. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah telah berfirman agar kalian menyampaikan amanat kepada pemiliknya. Persaksikan wahai halayak ramai, kata Rasulullah, kunci ini aku kembalikan kepada Utsman bin Talha. Lihat, nggak menyimpan dendam di dalam hatinya. Beliau katakan, khudh ya Utsman, khalidah talidah. Ambil kunci ini, abadi selama-lamanya untuk engkau dan keturunanmu ila yaumil qiyamah, la yanzi'uha minkum illa zalim. Tidak ada seorang pun yang berani merampasnya dari engkau, dari keturunanmu, melainkan hanya orang zalim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diabadikan kemuliaan oleh Rasulullah kepada orang yang dahulu mengganggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat sosok yang mulia, teladan yang agung, manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, panutan kita, akhlak yang mulia, hati yang suci, hadirin yang dimuliakan Allah, hati yang bersih, yang nggak menyimpan dendam. Namun sifat semacam ini langka